Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita. Yang hari ini terambil dari Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Judul perikop itu adalah Manusia Baru. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari kehidupan persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupanmu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca, Rasul Paulus meminta agar orang yang sudah menerima keselamatan itu tidak hidup sama seperti sebelum mereka menerima keselamatan, atau sama seperti orang-orang yang tidak percaya. Rasul Paulus juga meminta agar mereka meninggalkan kehidupan mereka yang lama dan hidup di dalam kekudusan. Saudara, ketika kita beriman kepada Kristus, maka Tuhan bukan hanya menyelamatkan kita. Karya keselamatan Tuhan bukan hanya menyelamatkan kita dari kebinasaan atau dari penghukuman kekal. Tapi iman kita kepada Kristus itu adalah iman yang bersifat transformatif. Artinya ketika kita percaya kepada Kristus, Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Dia bukan hanya membawa kita untuk percaya kepada Kristus, tapi dia juga akan mengubahkan kehidupan kita, supaya kita bisa menjadi sama seperti Kristus. Roh Kudus akan membuat kita semakin mengasihi Allah, dan kasih kita kepada Allah membuat kita tidak lagi melakukan dosa, atau kita menjadi orang yang sangat peka terhadap dosa. Bagi Bapak Ibu yang pernah mengalami kelahiran kembali, Bapak Ibu mungkin pernah merasakan bagaimana awal-awal Bapak Ibu merasa menjadi percaya. Bapak Ibu tentu pengen melakukan yang terbaik bagi Tuhan, pengen membaca Alkitab, pengen melakukan hal kayak seperti ibadah, mendengarkan firman dan sebagainya. Orang sering mengatakan dengan istilah kasih mula-mula. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena pada saat itu Roh Kudus mengubah kehidupan kita. Kita menjadi sangat sensitif terhadap dosa dan kehendak Allah. Kita pengen melakukan kehendak Allah, dan kita menghindari dosa sedapat mungkin. Nah, itu adalah contoh dari orang yang diubahkan oleh Roh Kudus. Kehidupan rohani kita mulai diubahkan oleh Roh Kudus. Nah, orang Kristen yang tidak benar-benar meninggalkan dosa mereka, maka orang tersebut tidak pernah mengalami kemerdekaan yang sejati. Karena Kristus membebaskan kita dari kuasa dosa, itu bukan hanya bicara tentang bagaimana Kristus membebaskan kita dari hukuman akibat dosa, tapi Kristus juga membebaskan kita dari jerat dosa yang membuat kita diperbudak oleh dosa. Karena itu, kalau kita mau
dipimpin oleh Tuhan, maka kita mau dibebaskan dari dosa-dosa kita, maka kita harus memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita hidup terlepas dari perbudakan dosa. Orang yang tidak pernah mengalami, atau orang tidak pernah tak mau tunduk kepada karya Roh Kudus atau perintah Roh Kudus, maka dia adalah orang yang pada dasarnya tidak pernah mengalami kemerdekaan yang sejati. Saudara, sebagai orang Kristen, sekali lagi kita tidak hanya dianugerahi keselamatan, tapi kita juga dianugerahi kemampuan dari Roh Kudus untuk berubah. Hal ini hanya dapat kita alami jika kita mau tunduk kepada pimpinan Roh Kudus dan kita mau bertekad meninggalkan dosa-dosa kita, supaya kita dapat mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan. Saudara, Allah tidak hanya mau menyelamatkan kita dari kuasa dosa, Ia juga mau merubah kita, membersihkan kita dari seluruh apa yang dosa itu lakukan kepada kita, termasuk kebiasaan kita. Allah juga mau merubah kita agar dapat menjadi serupa dengan Kristus. Mari saudara, kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah ada kebiasaan-kebiasaan manusia lama yang masih saudara belum tinggalkan? Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan kemampuan bagi saudara untuk dapat meninggalkan seluruh dosa dan dapat mengalami perubahan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, hendaklah hidup kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur, berterima kasih buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau memberikan kepada kami anugerah-Mu, supaya kami boleh hidup sebagaimana Engkau inginkan kami hidup, Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini, Engkau sudah memberikan kepada kami pagi yang baik untuk kami boleh jalani, Tuhan Yesus. Dan terima kasih juga buat firman-Mu yang sudah memberikan kepada kami panggilan, kami mendengarkan kepada kami bahwa panggilan kami untuk hidup di dunia ini adalah untuk menjadi serupa dengan Allah, berubah di dalam segala hal supaya menjadi serupa dengan Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami. Yang berdoa biar semua yang kami kerjakan dari pagi, siang, sampai malam nanti, biarlah kami kerjakan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.